Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar-komentar Anda. Karena like dan komentar Anda adalah membakar semangat bagi kami untuk menyajikan konten-konten terbaik bagi Anda setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai dengan sebuah insight mengenai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari terakhir di minggu ini, Jumat 13 November 2020. Friday the 13th gitu ya, menakutkan. Dan kalau kita lihat tadi malam, memang bursa di seluruh dunia, Eropa dan Amerika kompak memerah dengan menggunakan alasan kembali naiknya kasus baru virus corona. Dan Dow Jones kalau kita lihat tadi malam terkoreksi 1,08% atau 317,5 poin ke 29.080. Kemudian saham-saham teknologi Nasdaq terkoreksi 0,65% atau 76,8 poin ke 11.710. S&P 500 melemah 1% atau 35,7 poin ke 3.537. Sedangkan dari kawasan Eropa, FTSE 100 Index London menjadi yang terkecil, pelemahannya 0,68% atau 43,2 poin ke 6.339. Xetra DAX Frankfurt atau GDXI ada di tempat kedua, melemah 1,24% atau 163,2 poin ke 13.053. Dan CAC Prancis menjadi yang paling banyak penurunannya, turun 1,52% atau 82,6 poin ke 5.363. Sedangkan kalau kita lihat dolar indeks sendiri atau DXY sebenarnya mengalami pelemahan tipis 0,024 poin atau 0,03% ke 92,961. Dan kurs rupiah sendiri saat ini berada di 14.170. Jadi rupiah melemah 85 poin atau 0,6% terhadap US dollar. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di Amerika, Telkom NYSE ini melemah 1,72% atau 0,37 poin ke 2.998 atau 21,13 poin ya. Jadi yang perlu diperhatikan bukannya berapa dia naik atau berapa dia turun, tapi berapakah sebenarnya harga Telkom di Amerika saat ini. Kayak kemarin Telkom di Amerika naik banyak tapi masih jauh di bawah harga Telkom di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika di New York Stock Exchange. EIDO mengalami penurunan 0,52 poin atau 2,41% ke 21,10 poin. Kemudian kalau kita lihat oil atau WTI oil atau minyak mengalami pelemahan 1,18% atau 0,49 poin ke 40,96. Emas mengalami pelemahan 0,63% atau 11,9 poin ke 1.863,8 US dollar per troy ounce. Timah kembali menguat tipis 0,27% atau 50 poin ke 18.265. Sedangkan nikel melemah 0,61% atau 97,5 poin ke 15.905. Sedangkan batubara Newcastle untuk bulan November tidak ada perubahan, tetap di 62,3. Sedangkan untuk di bulan Desember ada kenaikan 0,24% atau 0,15 poin ke 62,6. Sedangkan untuk batubara Rotterdam mengalami kenaikan untuk November 2,14% atau 1,10 poin ke 52,5. Dan untuk bulan Desember naik 2,85% atau 1,5 poin ke 54,1. Jadi saham-saham batubara juga cukup menarik untuk dilihat hari ini.
Kemudian yang paling banyak kenaikannya hari ini adalah CPO, di mana CPO mengalami kenaikan 1,37% atau 46 poin ke 3.395. Dan setelah kita pindah dari bursa komoditi, kita melihat pembukaan market Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo, indeks dari negara Jepang ini dibuka melemah 0,36% atau 90,88 poin ke 25.430. S&P SX 200 Sydney melemah 0,21% atau 13,5 poin ke 6.404,7. Sedangkan indeks Kospi Korea dibuka menguat tipis 0,73 poin atau 0,03% ke 2.476,35. Kalau kita lihat dari apa yang disajikan oleh market Asia pada pembukaannya pagi ini, market Asia nampaknya mengambil langkah mengikuti apa yang terjadi di market Eropa dan market Amerika. Dan kami pikir juga itu adalah sebuah langkah yang masuk akal, karena memang market Amerika, Eropa maupun Asia sudah naik berhari-hari berturut-turut seperti di Indonesia yang mengalami rally 5 hari berturut-turut. Jadi untuk perdagangan hari ini, hari Jumat, di mana juga hari Jumat biasa sering dipakai untuk sell off, maka kami memprediksi hari ini adalah 55% IHSG akan berada dalam teritori merah. Bagi Anda yang suka aliran BOW atau buy on weakness, Anda bisa memanfaatkan beberapa saham yang melemah untuk melakukan pembelian. Tapi tetap saja kita harus berpedoman bahwa kita tidak bisa menyetir market, kita harus beradaptasi dengan market. Bisa saja nanti tiba-tiba malah market berbalik arah dan menghijau kembali. Satu-satunya faktor yang akan menjadi sentimen positif hari ini untuk market adalah tentu saja capital inflow atau masuknya dana asing, di mana dana asing di tahun 2020 ini bukan saja menjadi dana asing terbesar untuk yang masuk ke IHSG tahun 2020 dengan adanya 2 hari berturut-turut transaksi asing di atas 2 triliun, tetapi juga mungkin transaksi asing terbesar sejak mungkin tahun 2017 ya, dimana sejak tahun 2017 nampak tidak ada lagi dana asing yang sebesar-besar amat gitu ya. Jadi apakah ini mungkin membaiknya trust asing terhadap pasar modal Indonesia? Kita nggak tahu juga. Jadi kita tidak menerka-nerka atau meramal. Lebih baik kita ikuti kemana arah pasar akan bergerak. Demikianlah market outlook untuk pagi ini. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus untuk mencapai profit maksimal pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Tonton terus, simak terus berbagai video dan konten-konten menarik yang sudah lebih dari 600 video ada di carkaya.id. Sampai jumpa di berbagai insight dan konten menarik berikutnya.